Pintu bilik itu terkunci dari dalam. Lampu neon di atasnya berkedip. Sekali, dua kali, lalu stabil kembali. Dan dari balik pintu yang tertutup itu, sebuah suara terdengar. Pelan, tenang, hampir sopan. Kertas merah atau kertas biru. Tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bayangan kaki di bawah pintu. Tidak ada napas selain milik anak yang berdiri membeku di dalam bilik itu. Namun pertanyaan itu tetap diulang. Dan apapun jawabannya, akhirnya selalu sama. Di Jepang, legenda ini dikenal sebagai Akamanto, sebuah roh yang konon menghuni toilet sekolah. Dan sudah puluhan tahun, kisahnya terus diceritakan dari satu generasi ke generasi berikutnya, seolah sesuatu memang sedang menunggu di balik pintu itu. Legenda ini mulai menyebar luas pada era 1930-an hingga 1950-an di Jepang, masa ketika sekolah-sekolah modern mulai berdiri dan bangunan beton menggantikan struktur kayu tradisional. Toilet sekolah sering berada di sudut paling terpencil gedung, pencahayaannya redup, suasananya lembab, dan pada sore hari, ketika kegiatan belajar usai, tempat itu menjadi ruang yang sepi dan sunyi. Beberapa siswa mulai berbisik tentang kejadian aneh. Seseorang masuk ke bilik paling belakang, pintu terkunci. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Suara seorang pria. Tenang, tidak berteriak, tidak mengancam, hanya bertanya, "Kamu mau kertas merah atau kertas biru?" Jika korban menjawab merah, legenda mengatakan tubuhnya akan ditemukan berlumuran darah, seolah kulitnya dikuliti hingga menyerupai jubah merah. Jika menjawab biru, tubuhnya akan membiru karena dicekik sampai kehabisan napas. Dan jika mencoba memilih warna lain, konon tangan pucat akan muncul dari bawah pintu dan menyeretnya masuk ke dunia yang tidak pernah kembali. Cerita ini terdengar seperti dongeng menakutkan untuk anak sekolah, tapi mengapa hampir setiap wilayah di Jepang memiliki versinya sendiri? Beberapa saksi menggambarkan sosoknya sebagai pria tinggi mengenakan jubah merah dan topeng. Versi lain menyebut ia hanya suara tanpa wujud. Ada pula yang mengatakan ia muncul sebagai pria tampan misterius dengan wajah pucat seperti mayat. Yang menarik, lokasi kemunculannya hampir selalu sama. Bilik terakhir, paling ujung, paling sepi. Mengapa selalu di sana? Dalam budaya Jepang, ruang-ruang tertentu dipercaya sebagai tempat batas tipis antara dunia manusia dan dunia roh. Konsep ini sudah ada sejak era zaman Edo, ketika cerita rakyat tentang yokai, makhluk gaib, menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Toilet dalam banyak budaya dianggap sebagai tempat yang tidak suci, ruang liminal, tempat kotor, tempat manusia berada dalam kondisi paling rentan, dan mungkin disitulah legenda ini menemukan rumahnya. Namun ada hal yang lebih mengganggu. Pada tahun 1980-an, ketika urban legend Jepang meledak di kalangan pelajar, beberapa sekolah benar-benar melaporkan kepanikan massal. Anak-anak menolak pergi ke toilet sendirian. Guru harus memeriksa bilik terakhir setiap hari untuk meyakinkan tidak ada siapapun di sana. Tidak ada bukti kematian misterius. Tidak ada laporan resmi pembunuhan oleh roh. Namun ketakutan itu nyata. Apakah mungkin ketakutan kolektif bisa menciptakan pengalaman yang terasa begitu konkret? Beberapa psikolog Jepang berpendapat bahwa legenda seperti Akamanto berkembang karena tekanan sosial yang tinggi di lingkungan sekolah. Jepang dikenal memiliki budaya disiplin dan ekspektasi akademik yang ketat. Toilet menjadi satu-satunya tempat siswa bisa sendirian, jauh dari pengawasan, tempat pelarian, dan mungkin tempat proyeksi ketakutan terdalam. Namun teori itu tidak menjelaskan satu hal. Mengapa warna merah dan biru? Merah di Jepang sering dikaitkan dengan darah, bahaya, dan kemarahan. Biru sering diasosiasikan dengan kematian, pucat, atau kekurangan oksigen. Dua pilihan, dua jalan, dua akhir yang sama. Ini bukan tentang memilih warna, ini tentang ilusi pilihan. Dan disinilah legenda ini menjadi lebih dari sekedar cerita hantu anak sekolah. Ia menjadi simbol. Simbol tentang sistem yang memberi pilihan, namun keduanya tetap berujung pada tekanan. Simbol tentang rasa terjebak. Simbol tentang suara tak terlihat yang memaksa kita menjawab, meski kita tahu jawabannya salah. Tetapi ada versi cerita yang lebih gelap. Beberapa mengatakan bahwa jika seseorang menjawab dengan tenang, "Saya tidak butuh kertas," atau "Saya akan pergi sekarang," roh itu akan menghilang. Seolah yang diuji bukan jawabannya, melainkan ketenangannya. Pada titik ini, legenda berubah menjadi permainan psikologis. Bayangkan seorang anak berusia 12 tahun, sendirian, sore hari, lampu redup, suara pipa air menetes. Tiba-tiba terdengar bisikan,
tubuh membeku, jantung berdegup lebih cepat, otak mencoba rasional. Tapi suara itu terdengar begitu dekat. Kertas merah atau biru? Dan ketika rasa takut mengambil alih, jawaban apapun terasa salah. Inilah kekuatan sebenarnya dari Akamanto. Bukan pada kematian yang diceritakan, melainkan pada momen sebelum menjawab. Ketegangan itu, keheningan yang menekan. Namun ada teori lain yang lebih kontroversial. Beberapa peneliti folklore percaya bahwa Akamanto mungkin terinspirasi dari cerita kriminal nyata yang disamarkan menjadi legenda. Jepang pada awal abad ke-20 mengalami beberapa kasus penyerangan di ruang publik yang kemudian dibungkus menjadi kisah yokai agar lebih mudah diterima masyarakat. Apakah mungkin Akamanto dulunya manusia nyata? Seseorang yang menyamar? Seseorang yang memanfaatkan ruang sepi? Tidak ada bukti kuat. Namun bayangkan ini, jika seorang pelaku kejahatan menggunakan topeng dan jubah merah untuk menakut-nakuti korban di ruang tertutup, maka cerita itu akan jauh lebih mudah bertahan sebagai roh dibanding sebagai kasus kriminal. Legenda lebih mudah diwariskan daripada laporan polisi, dan setiap kali seorang siswa mendengar kisah itu, roh itu hidup kembali. Di era modern, cerita Akamanto tetap muncul dalam manga, anime, dan forum internet Jepang. Ia beradaptasi, berubah bentuk. Tapi pertanyaannya tetap sama, merah atau biru? Di balik semua itu, mungkin kita sedang melihat sesuatu yang lebih universal. Setiap manusia pernah berada dalam situasi di mana dua pilihan terasa sama buruknya. Setiap manusia pernah merasa terjebak di ruang sempit dengan suara di kepala yang memaksa memilih. Akamanto bukan hanya tentang toilet sekolah. Ia adalah metafora tentang tekanan, dan mungkin tentang rasa takut yang kita ciptakan sendiri. Namun bayangkan jika suatu hari seseorang benar-benar mendengar suara itu, bukan sebagai legenda, bukan sebagai sugesti, melainkan jelas, nyapa di belakangnya. Dan ketika ia membuka pintu bilik terakhir, tidak ada siapapun, hanya lorong kosong, lampu yang berkedip, dan cermin di ujung ruangan. Di dalam cermin itu, ia melihat dirinya sendiri, pucat, membiru, atau mungkin memerah. Karena mungkin sejak awal, Akamanto tidak pernah berada di balik pintu. Mungkin ia berada di dalam pikiran, di dalam tekanan yang kita simpan, di dalam ketakutan yang kita wariskan. Dan setiap kali seseorang menceritakan kisah ini kepada anak-anak sekolah, seseorang kembali berdiri di bilik terakhir, menunggu, dengan suara yang tenang, kertas merah atau kertas biru. Dan pertanyaannya bukan lagi tentang warna, melainkan tentang bagaimana kita menghadapi ketakutan ketika tidak ada pilihan yang terasa aman. Jika suatu hari kamu berada sendirian di toilet yang sunyi dan lampu di atasmu mulai berkedip, apa yang akan kamu jawab? Atau apakah kamu akan memilih untuk tidak menjawab sama sekali? Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan update konten terbaru dari kami. See you!